Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai aja. Seperti biasa, sebelum masuk materi, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk malam hari ini, kita akan lanjut ke bab atau chapter selanjutnya. Sebelumnya, saya pengen ngecek dulu. Kemarin kan kita ada tugas. Kira-kira udah pada ngumpulin belum ya? Saya lupa nggak bikin pengumuman ulang juga. Jadi kalau misalkan belum ngumpulin, bisa sampai minggu depan ya. Mana ya? Mana ini tugas? Halo? Saya cek tugasnya dulu ya. Mbak Mun, Mbak Hairunisa, Mbak Putri. Oh iya, belum saya tandai. Ini sudah. Oke, sebagian sudah. Sebagian besar sudah. Cuman ada beberapa yang masih belum. Nah, nanti saya udah besar ya, Mbak? Ini. Oh, udah full volume saya. Oke, karena tugasnya sudah sebagian ngumpulin, yang lainnya belum. Nanti mungkin saya bikin pengumuman lagi aja ya. Yang kemarin nggak masuk kan mungkin nggak tahu. Nanti biar tahu semuanya, saya kasih perpanjangan sampai minggu depan. Oke, sekarang kita lanjut untuk materi selanjutnya aja. Halo, udah dengar? Udah ya. Malam hari ini materi kita masih ada kaitannya dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kan kita membahas hari, waktu, jam, kemudian bulan, angka bertingkat, tanggal, tingkatan, dan lain sebagainya. Terus saya kan kasih tugas untuk mengarang bebas ya, tentang kegiatan sehari-hari yang memuat ada waktu, tanggal, terus hari, dan lain sebagainya. Malam hari ini materinya adalah membaca. Jadi kita masuk ke bahasan bagaimana memahami sebuah bacaan. Membacanya di sini dimulai dari yang paling singkat atau yang paling mudah dulu, yaitu letter. Letter ini surat. Letter surat. Nah, untuk menulis surat, tenses yang digunakan atau unsur bahasa yang digunakan itu adalah simple present dan future tense. Kalau simple present itu nanti kita bahas lebih lanjutnya di tenses ya. Dasarnya simple present itu menuliskan kejadian yang sedang terjadi pada saat sekarang. Kalau future itu masa yang akan datang atau belum terlaksana. Nah, penggunaan bahasanya nanti kita membahas tentang ungkapan menawarkan dan responnya. Ini contoh sebuah letter atau surat. Dalam bahasa Indonesia adalah surat. Kemarin kita udah pernah praktek membaca belum ya?
Kayaknya belum deh di kelas ini. Iya, sama lah Mbak Hermi. Nah, gimana kalau malam hari ini kita ada praktek membacanya supaya praktisnya lebih banyak ya. Jadi karena kita belajarnya bahasa, itu untuk melancarkan itu banyak-banyak praktek. Meskipun cuma membaca satu paragraf, dua paragraf, atau dialog kecil, kalau berkali-kali nanti lama-lama lancar sendiri. Ini saya baca dulu, nanti mungkin saya tunjuk atau ada yang volunteer satu orang untuk membaca lagi. Ini adalah contoh letter. Dear Betty, I'm writing to you concerning my last day in Jogja. I just got back from Borobudur, the wonderful temple I've ever seen. The weather is fine. We are now staying in a hotel. It's not far from Malioboro. We are treated well here. Pertama, Dear Betty, ini sapaannya. I'm writing to you. Saya menulis kepadamu concerning my last day in Jogja. Tentang hari terakhir saya di Jogja. I just got back from Borobudur. Saya baru saja kembali back from Borobudur, the wonderful temple. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mbak Ningsih. The wonderful temple I've ever seen. Masa? Saya lanjut dulu ya. The weather is fine. Udaranya bagus. Weather ini udara. We are now staying in a hotel. Kami sekarang sedang tinggal di hotel. It's not far from Malioboro. Hotelnya, it's-nya ini maksudnya hotelnya, not far from Malioboro. Tidak jauh dari Malioboro. Not far, tidak jauh. Far ini jauh ya. Saya kasih arti ya, supaya tahu. Weather itu cuaca. Far itu jauh. We are treated well here. Kami dilayani dengan baik di sini. Dilayani. Tahu disambut. Gitu. Nah, jadi ini adalah contoh surat garis-garis. Ini saya buka slide ya, Mbak. Coba lakukan dulu aja. Nah, jadi ini adalah contoh surat dalam bahasa Inggris. Surat yang singkat. Ini dari seseorang untuk Betty. Dia menceritakan kalau sedang jalan-jalan di Jogja. Nah, mungkin di sini pada akhirnya nanti akan berniat untuk ketemu atau gimana. Nah, sekarang mungkin yang masih belum bisa ini log out dulu aja ya.
Iya, nggak apa-apa Mbak Putri, silakan. Terus karena ini materinya adalah reading, silakan ada yang mau, mungkin sebelum saya tunjuk, ada yang mau volunteer untuk membaca? Sukarela, sukarela. Sudah bisa terlihat? Kalau tulisan yang bawahnya itu kelihatan, Mbak. Weather, cuaca, far, jauh, treat, dilayani atau disambut. Ini kelihatan. Kok bisa ya? Kenapa ya? Yang ini. Concerning, terkait. Concerning ini maksudnya tentang, terkait. Nah, jadi dia menulis surat ini terkait tentang hari terakhirnya di Jogja. Concerning. Concerning. Oh, maksudnya ditambah tuh. Oh, nggak harus, Mbak. Kenapa? Karena concerning ini sudah termasuk kata benda. Sebenarnya dia kata kerja kan, concern. Karena ditambah ing, jadinya menjadi gerund, kata benda. Setelah kata benda itu nggak harus ada to. Gitu ya. I'm writing to you concerning my last day. Langsung. Jadi berkaitan tentang itu merupakan kata benda biasa. Jadi nggak perlu ditambah to. Oke. Mungkin Mbak Mun mau membacakan? Oke, saya buka mic-nya ya. Kita coba ya. Saya buka mikrofonnya, semoga bisa nyambung. Biasanya tergantung sinyal sih. Kalau sinyalnya lancar itu bisa nyambung. Tapi kalau sinyalnya agak susah, biasanya lama nyambung. Ih, lama. Kok lama ya? Udah bisa. Halo. Halo, silakan, Mbak. Iya? Iya, silakan. Coba dibaca. Kok ketawa? Oke. Ini ada lagi ya nggak ya? Bacanya bagus banget. Nah ini, coba yang ini Mbak. Halo? Maaf
Miss tadi dipanggil. Oh iya, iya ya. Mau lagi? Bawahnya? Ada lagi ya? Iya, silakan. Yang ini lagi, Miss. Iya. It has many excellent staff who serve the customer. We plan to go around Malioboro taking a short nap. You want to enjoy having restaurant there? It is a kind of restaurant, but we sit on the ground. Oke, ini lanjutan suratnya yang tadi ya. Ternyata masih ada lanjutannya. Oke, terima kasih. Thank you very much. You can read it so well. Very good. Membacanya udah bagus. Pronounce-nya udah benar. Terus udah lancar banget ya, Mbak. Pasti udah lama belajar bahasa Inggris ya. I'm writing to you concerning my last day in Jogja. I just got back from Borobudur, the wonderful temple I've ever seen. The weather is fine. We are now staying in a hotel. It's not far from Malioboro. We are treated well here. Ternyata di sini masih ada. It has many excellent staff who serve the customer. Has many excellent staff. Jadi mempunyai banyak staff yang sangat baik. Who serve the customer. Serve ini melayani. We plan to go around Malioboro after taking a short nap. Kami berencana, plan itu berencana, go around Malioboro, pergi di sekeliling Malioboro after taking a short nap. Nap itu istirahat, setelah istirahat sebentar. We want to enjoy having, kami ingin menikmati, enjoy itu menikmati, lesehan there. Jadi ingin menikmati lesehan. It's a kind of restaurant, but we sit on the ground. Semacam restoran, tapi kita duduk di bawah. Ground ini maksudnya lantai. Nah, seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Mbak Mun. Sudah dibacakan dengan baik dan benar. Ada yang mau mencoba lagi? Karena ini materinya reading, jadi kita praktek. Oke. Give applause. Ada yang lain? Yang lain ada yang mau mencoba lagi? Mbak, atau mungkin Mbak Mun mau menunjuk siapa? Boleh nunjuk deh. Yang udah praktek boleh nunjuk. Nggak ada. Ini bacaannya dikit ya. Ini cuma sebuah letter. Nanti kalau sudah ke bab-bab selanjutnya itu bacaannya lebih panjang. Jadi bisa sebuah artikel, terus cerita dalam sebuah paragraf gitu. Cerita narasi, cerita deskripsi dan sebagainya. Kalau ini masih letter. Ada yang mau lagi? Oke ya. Mbak Nisa? Mbak Nisa? Terdengarkan suaranya?
Oke, sesuai requestnya Mbak Moon, coba ya saya panggil, apakah bisa? Ini pakai headset. Nah, ternyata bisa. Halo. Hello. Wah, sip. Suaranya mantap. Silakan Mbak Nisa. Okay. Dear Betty, I'm writing to you concerning my last day in Jogja. I just got back from Borobudur, the wonderful temple I have ever seen. The weather is fine. We are not staying in a hotel. It's not far from Malioboro. We are treated well here. Pindah dulu. It has many excellent staff for Serve. serve serve the customer. We plan to go around Malioboro after taking a short nap. We want to enjoy having lesehan there. It is a kind of a restaurant, but we sit on the ground. Oke, sip. Thank you, Miss. Oke, ya welcome. Very good. Saya tutup dulu ya. Hah? Kok banyak nggak tidak ada gambarnya ya? Um, itu bisa. Bisa juga. Masa nggak ada gambarnya? Oke, terima kasih Mbak Nisa ya. Mungkin ada 1-2 kata aja yang pronounce-nya masih kurang, tapi membacanya sudah lancar banget. Oke, sekarang saya baca sekali lagi. Saya baca sekali lagi supaya lebih lebih hafal. Kalau ada kata-kata seperti ini bacanya seperti apa gitu ya. Dear Betty, I'm writing to you concerning my last day in Jogja. I just got back from Borobudur, the wonderful temple I've ever seen. Dibacanya sin ya. Itu karena ada e-nya 2. The weather is fine. We are now staying in a hotel. It's not far from Malioboro. We are treated well here. Mbak Maulid pakai iPad. Saya lanjutkan. It has ini mempunyai, artinya mempunyai. Jadi membacanya has ya. Oh, mungkin yang pakai HP resolusinya kegedean. Gimana ya yang pakai HP ya? Ini slide-nya filenya besar, jadi gak bisa loading mungkin ya. Digimanain ya? Coba di refresh. Itu yang di atas kan ada HTTPS live visit, itu di refresh di URL-nya. Bisa nggak Mbak? Jadi di refresh gitu.
Kayaknya yang pakai HP ini yang nggak kelihatan. Biasanya sih kelihatan aja ya meskipun saya pakai slide, ya kan? Saya pernah pertemuan pertama pakai slide juga kan ya? Iya, selamat malam Mbak Hermi. Saya lanjut baca dulu ya. Mungkin dicoba di refresh dulu, kalau tetap nggak bisa disimak dulu aja ya Mbak ya. Nanti slide-nya saya share aja. Jadi supaya bisa punya filenya meskipun nggak bisa lihat sekarang. Habis mau gimana ya? Saya lanjut dulu ya bacanya. It has many excellent staff who serve the customer. Oh, loh. Mungkin Mbak Nisa ada nyeting-nyeting sesuatu tadi, bisa dikasih tahu temennya. Ini membacanya has, serve the customer. Itu kalau di tengah dibacanya A ya, jadi customer. We plan to go around Malioboro after taking a short nap. We want to enjoy having lesehan there. It is a kind of restaurant, but we sit on the ground. Sebentar ya, saya coba kirim file. Nah, sudah. Ada 2 orang ya yang nggak kelihatan. Oh, iya silakan Mbak Erika. Di bagian atasnya error while conversion. Tulisannya cuma error while conversion. Oh, ini berarti HP-nya itu tidak mendukung file PPT besar. Jadi tipe filenya tidak didukung oleh HP-nya. Mungkin HP-HP tertentu tetap bisa, tapi HP tertentu nggak bisa. Nah, sekarang Mbak Mauli sama Mbak Hermi coba cek di inbox Facebook-nya. Saya kirim PPT-nya di situ. Jadi nanti bisa buka dari situ aja, terus dengerinnya dari Wizik. Bisa nggak ya? Bisa sambil buka kan? Kalau nggak bisa, dibukanya sekilas aja filenya, terus tetap ngikut kelas yang di Wizik. Kalau dari HP bisa nggak ya? Layarnya bagus putih.
Ada tulisannya nggak Mbak Erika? Jangan-jangan sama lagi. Oh, ini masih lanjutan yang tadi. Saya baca aja ya. Minta adik. Saya baca aja ya. Ini lanjutannya yang tadi. Coba cek di inbox Facebook ya. Saya kirim file PPT-nya. Coba dibuka sekilas aja. Jadi biar tahu oh yang diterangkan itu ini. Terus tetap mengikuti eh mengikuti fisiknya aja. Maksudnya dengerin aja nggak apa-apa ya. Suara hujan. Kok suara hujan? Nah, di Mbak Nisa itu ya itu tadi saya bilang HP tertentu bisa jadi mendukung tipe filenya, HP tertentu nggak bisa gitu. Saya kirim di inboxnya ya, Mbak Hermi sama Mbak Maulid. Nah, coba dibuka sekilas, terus tetap ngikuti kelasnya, dengerin aja. Jadi biar tahu oh yang dibahas ini. Oh, udah dikirim. Apa dikirimkan? Oh iya iya. Oke, kita lanjut ya. Many kinds of local handicraft are sold along Malioboro Street. Both domestic and foreign tourists are interested in them. Oh, di inbox grupnya. Oke, sip sip. Makasih Mbak Nisa ya. I want to buy some souvenirs. Don't worry, I will also buy the most interesting one. Love. Nah, darah. Kalau nulis surat biasanya kan kalau suratnya resmi hormat kami. Nah, kalau suratnya tidak resmi seperti ke teman sendiri, sahabat sendiri kayak gini. Love Dara, love Putri misalkan gitu. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah membaca tentang sebuah surat. Iya, Mbak Putri nggak apa-apa. Dengerin aja nggak apa-apa. Kalau misalkan masih sibuk nggak apa-apa ya. Cuma ikut dengerin aja. Yang penting masuk. Tetap coba diikuti aja. Terus ada beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang surat tadi. Saya tadi kan bilang materi kita ini membaca. Jadi setelah latihan membaca, pronounce-nya gimana, cara pengucapannya itu gimana, arti-arti katanya apa. Kalau sudah gitu, kita masih paham isi bacaannya kan? Kalau sudah paham, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Ya, selamat malam Mbak Najula. Oh, neneknya lagi sakit. Ya, nggak apa-apa Mbak Putri dijagain aja. Oke, sip. Saya lanjut ya. Pertanyaan pertama, the letter above talks about. Surat di atas, above itu di atas ya. Berbicara tentang apa? Pilihannya ada A sampai D. Kalau A, the wonderful Borobudur Temple. Kedua, special handicraft from Jogja. Ketiga, Dara's last day in Jogja. Terakhir, a comfortable hotel near Malioboro. Mbak Mun menjawab A. Apakah benar A? Jadi kalau pertanyaan the letter above talks about itu secara keseluruhan suratnya cerita tentang apa gitu maksudnya ya. Kita lihat dulu secara keseluruhan suratnya cerita tentang ini tadi kalau dia pengen beli souvenir di Malioboro. Terus dia pengen
pengen menikmati lesehan. Terus dia cerita kalau hotelnya bagus, hotelnya nyaman. Terus dia cerita kalau hari ini hari terakhirnya di Jogja, baru kembali dari Borobudur, temple yang sangat wonderful, udaranya bagus, kemudian sedang di hotel. Nah, kira-kira kira-kira topik utamanya atau surat tadi itu menceritakan apa? A, yakin A, The Wonderful Borobudur Temple. Yang lain ada yang mau jawab? Yang lain ada yang mau jawab? C, C. Nah, beda, sip. Iya, silakan Mbak Putri, nggak apa-apa. Apakah A atau C? Nah, tadi setelah kita lihat keseluruhan, itu nggak cuma menceritakan Borobudur Temple, tapi dia menceritakan kalau pengen ke Malioboro, tinggal di hotel yang enak, dan lain sebagainya. Nah, inti dari suratnya sebenarnya ada di sini. I'm writing to you concerning my last day in Jogja. My last day in Jogja. Jadi dia ceritakan secara keseluruhan hari terakhirnya di Jogja. Berarti yang benar adalah jawabannya Mbak Ningsih. Jawabannya yang benar, Dara's last day in Jogja. Gitu. Yang benar jawabannya Mbak Ningsih. Gitu ya. Jadi karena dia di awal udah bilang kalau saya mau menceritakan tentang hari terakhir saya di Jogja gitu. Jadinya jawabannya yaitu Dara's last day in Jogja. The Wonderful Borobudur Temple benar ada di surat, tapi kan nggak cuma tentang Borobudur, nggak cuma tentang hotel juga yang di Malioboro gitu ya. Jadi keseluruhannya tentang hari terakhirnya Dara di Jogja. Oke, sip. Lanjut ya. Dara wants to buy sampai iya tah, masa saya kencengin sudah kenceng ini. Mungkin sinyalnya susah. Ini ya, pertanyaan kedua. Dara wants to buy. Dara wants ini ingin, to buy membeli titik sebagai souvenir. A, wisatawan lokal. B, wisatawan mancanegara. Membeli lesehan atau membeli kerajinan tangan, handicraft. Ini kerajinan lokal, berarti kerajinan tangan lokal. Jelas banget ya, jawabannya jelas. Nggak mungkin wisatawan dibeli, lesehan dibeli juga nggak mungkin, karena sebagai souvenir, sudah jelas jawabannya kerajinan tangan. Sip. Sekarang gantian, yang benar jawabannya Mbak Mun. Paling cepet nah kalau menjawab ya. Rajin sekali ini. Loh, lagi hujan deras.
Mbak Ningsih nggak mau kalah, langsung jawab dia belum. eh Apa ya deh? Saya bacakan ya. What does Dara think about Borobudur Temple? What does Dara think? Think ini berpikir atau pendapatnya Dara tentang Candi Borobudur. Pertama, tertandai. B, terrible ini jelek. Kok kebanjiran? Remarkable itu luar biasa. Remarkable itu hebat. Terrible itu jelek. Horrible itu menjijikan. Boring itu membosankan. Yang mungkin lagi sibuk masih ada urusan, silakan, nggak apa-apa. Keluar dulu aja. What does Dara think about Borobudur Temple? Menurut Dara, Borobudur Temple atau Candi Borobudur itu gimana? A, hebat, atau ini bisa dibilang bagus sekali. B, jelek. C, menjijikan. D, membosankan. Ini udah saya kasih arti ya, berarti jawabannya harus benar dong. Nah, ternyata jawabannya benar, jawabannya Mbak Moon. Remarkable, dia hebat atau bagus sekali. Jadi menurut Dara tadi, Candi Borobudurnya itu bagus banget gitu. Lanjut ya. Iya, yang ini pertanyaannya panjang banget sih. Nanti nggak paham, kita lewati aja. Nah, ini ada contoh surat lagi. Karena materinya membaca, jadi kita banyak praktek. Sebentar, saya kasih lihat. Apakah panjang suratnya? Oh, panjang banget. Oke, kalau gitu saya tulisin aja ya. Sebagian saya tulisin aja. Sekarang tadi kita udah materi tentang reading, membaca sebuah surat, terus kita pahami, kita cari tahu arti-artinya, cara membacanya, terus kita bisa menjawab soal-soalnya. Sekarang adalah ungkapan penawaran, offering a help, mengungkapkan sebuah penawaran. Dalam bahasa Inggris, ini kita bisa memakai can I help you? Dapatkah saya membantumu? What can I do for you? Let me help you too. Shall I? If you like, I could. What can I do to help you? Kalau gitu saya tuliskan di sini ya ringkasannya.
vocabulary. Answer the question. Sekarang offering expression, ungkapan penawaran. Can I help you? What can I do for you? Ya, Waalaikumsalam Mbak Mulyani. Silakan langsung bergabung ya. Saya salah tulis. Kan tadi kita udah bahas tentang reading. Kita cari tahu bagaimana cara pronunciation atau pengejaannya, terus arti-arti vocabulary-nya, arti katanya. Terus kita sudah menjawab pertanyaan, mencoba memahami bacaannya. Sekarang, selanjutnya adalah ungkapan tentang sebuah penawaran. Di sini yang dibahas adalah menawarkan sebuah bantuan. Dalam bahasa Inggris bisa memakai pertama, can I help you? Bisakah saya membantumu? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Let me help you to cook misalnya. Biarkan saya membantumu memasak. Let me help you to study. Terus if you like, I could pick you up. Jika kamu bersedia, saya bisa menjemputmu. Ya. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan mengungkapkan sebuah penawaran. Pertama, can I help you? Dapatkah saya membantumu? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Let me help you to study, misalkan. Biarkan saya membantu belajar. If you like, I could pick you up. Jika kamu bersedia, saya bisa menjemputmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Sri. Ini mungkin yang lainnya yang baru datang masih pada sibuk ya. Jam 9 lebih masih pada sibuk ya. Jadi kelas bahasa Inggrisnya ini kita mulainya tetap jam 9. Jadi kayak bukan bulan Ramadan biasa, kan sudah kesepakatan kita kemarin-kemarin. Udah beberapa kali pertemuan jam 9. Karena di sini kan pada nggak terawih. Nggak bisa keluar untuk terawih kan, jadi tetap kita mulai seperti jam normal, seperti di luar bulan Ramadan. Kebetulan saya di Indonesia, jadi jam segitu terawihnya pasti udah selesai kan. Iya, waalaikumsalam. Yang baru bergabung mungkin langsung mengikuti aja ya. Ini apa dari kelas lain? Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Mbak Winarsi, Mbak Danis, Mbak Jura, Mbak Sri, Yanti, banyak banget. Langsung diikuti ya. Nah, jadi ini adalah ungkapan penawaran. Is there anything I can do?
Need some help? Is there anything I can do? Is there anything I can do? Ada sesuatu yang bisa saya lakukan? Oh iya, nggak apa-apa. Oh, pantesan. Need some help? Butuh bantuan? Gitu. Jadi kalau ada temennya kesusahan mengerjakan homework, boleh diungkapkan offering expression ya. Need some help? Atau let me help you to study. Nah, kalau tugas-tugas bukan ujian itu bisa saling membantu. Jadi help, membantu. Need some help, butuh bantuan. Kalau mungkin temannya ada yang masih belum paham, silakan tanya ke yang lainnya. Kan pasti di kelas itu ada yang cepet paham, ada yang karena sibuk jadi belum sempet memahami lebih lanjut, macam-macam ya. Jadi kalau temennya kesulitan boleh dibantu kalau ada waktu luang. Tapi kalau ujian nanti silakan mengerjakannya sendiri-sendiri gitu ya. Yang dari kelas 8 mungkin silakan sama bergabung ya. Meskipun dari kelas lain kita tetap juga materinya sama. Hah? Sudah kedengar? Yang baru bergabung disimak aja ya. Ikut disimak aja. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan juga silakan langsung ditanyakan. Kebetulan kelas ini kita mulainya dari jam 9 tadi. Jadi ini udah udah tinggal 25 atau 30 menit lagi. Saya lanjutkan dulu ya. Offering something. Would you like something to drink? Can I offer you a drink? Will you have some drink? Have a drink? Would care for kebablasan. Iya, mungkin kalau saya nyanyi nanti pada tidur malah ya. Saya ini udah kelas loh mbak, sinyalnya kayaknya. Kita lanjut ya. Tadi kan offering some help, jadi menawarkan bantuan. Sekarang yang lainnya, menawarkan sesuatu. Misalkan kamu pengen minum, kamu pengen makan apa gitu. Would you like something to drink? Kamu ingin sesuatu untuk diminum? Ingin minum apa gitu maksudnya. Can I offer you a drink? Maukah saya pesankan minum? Saya kasih arti ya. Will you have some drink? Mau minum? Have a drink? Sama artinya semuanya. Would care for dan lain-lain. Nah, jadi ini menawarkan sesuatu. Mungkin ada yang nggak bisa lihat di PPT-nya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Nia. Saya tulis yang singkat aja ya.
have a drink? Will you have some snack? Tadi menawarkan bantuan udah, sekarang menawarkan sesuatu. Have a drink, mau minum, itu artinya mau minum. Atau mungkin kata-kata lain bisa, will you have some snack? Mau makanan ringan? Gitu. Jadi menawarkan sesuatu. Mungkin ada yang bisa memberi contoh, apalagi ya? Would you like? Can I offer you? Can I offer you a pizza? Mau saya pesankan pizza? Nah, mungkin kalau teman-teman ditanya yang terakhir ini pasti seneng banget. Can I offer you a pizza? Mau saya pesankan pizza? Hah? Masa nggak ada? Ada kok, Mbak. Ada? Ada tapi kecil kayaknya ya. Wah, saya udah berusaha keras ini padahal. Oke. Jadi ini adalah contoh kalimat-kalimat yang digunakan untuk menawarkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Drinknya, snacknya, pizzanya ini bisa diganti apa aja. Jadi have a meal, mau makan gitu. Have a snack, mau makanan ringan. Have a cake, mau kue gitu. Will you have some snack? Will you have some snack? Mau makanan ringan? No thank you. Saya nggak nawarin beneran loh Mbak Putri. Saya nggak nawarin beneran loh ya. Nanti silakan pesan pizzanya sendiri-sendiri ya. Tinggal call dari rumahnya masing-masing. Apa ya kodenya pizza Taiwan? Lupa saya. Dulu hafal padahal. Can I offer you a pizza? Mau saya pesankan pizza? Mbak Putri nggak mau, ya udah nggak jadi deh. Oh, itu mungkin gara-garanya. Can I offer you a pizza? Mau saya pesankan pizza? No thank you. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Karena no thank you. Tadi kan menawarkan. Sekarang menerima tawarannya. Bisa memakai yes please, thanks very much, that would be very nice, thank you, I would, that would be very nice, loh, I'd love, with pleasure, dengan senang hati. Halo, halo. Tes. Udah bisa kedenger kan? Suara saya kecil kayaknya ya. Kalau yang kesulitan disimak aja ya. Oke, jadi kalau tadi menawarkan bantuan, menawarkan sesuatu, sekarang ungkapan menerima tawarannya. Kita bisa memakai yes, please, thanks very much, that
would be very nice. Thank you, I would. That would be very nice. I'd love. With pleasure. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Masyitoh. Yang baru gabung, kita sebenarnya kelasnya udah dari jam 9 tadi ya. Jadi mohon maaf kalau baru gabung terus nggak lama lagi ternyata kelasnya udah selesai gitu. Jadi kelas 7 ini setiap hari Rabu itu dimulainya seperti jam awal. Jadi mulai jam 9 udah mulai. Nah ini dia, berarti sama kayak punya Mbak Maulid sama Mbak Hermi tadi ya. Ini filenya nggak support, kalau gitu saya tunjukin yang ini aja. Nah kalau ini kelihatan kan ya. Tadi kita bahasnya offering something, offering expression. Terus untuk jawabannya menerima penawaran itu bisa pakai yes please, thank you gitu aja. Oke. Terus saya lanjut. Hmm. Sekarang ungkapan menolak tawaran. Saya tuliskan aja ya. Kalau di atas tadi menawarkan sebuah bantuan atau menawarkan sesuatu, sekarang jawaban untuk menerima tawarannya. Kalau untuk menerima tawarannya bisa pakai yes please, thank you, atau with pleasure, dengan senang hati kan menerima. Kalau menolak, seperti yang dikatakan Mbak Putri tadi ya, yang ditulis Mbak Putri tadi, no thank you, no this time. Sekarang enggak deh, thank you, makasih. Sekarang enggak deh, makasih gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mbak Rea. Nah, jadi itu adalah ungkapan-ungkapan menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu ya jadinya. Ini ada contoh soal. Young man, the bag looks too heavy for you to lift. Ada orang muda bilang, tasmu kayaknya berat banget. The bag looks too heavy for you to lift. Tasmu kayaknya berat banget. Terus orang tuanya bilang, that's very kind of you, young man. Thank a lot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. What can I do for you? Would you like any help? I would be careful if I were you. How about leaving it here? Jadi, untuk menawarkan bantuan, kita bisa memakai ini. Would you like any help? Um, Mungkin kita
tadi juga ada beberapa teman-teman yang nggak kelihatan tulisannya ya. Ini karena ternyata filenya terlalu besar. Jadi kalau di HP biasanya nggak kelihatan. HP-HP tertentu. Nggak apa-apa ya, disimak aja ya. Lalu ada contoh lagi. Hmm. Kalau tadi sudah tentang penawaran, sekarang kita ada ungkapan kepastian atau ketidakpastian. PHP namanya, ketidakpastian. Ada ungkapan kepastian dan ketidakpastian. Ini contohnya, ini ada tour package. Ini terlalu banyak ya contohnya, saya ambil yang singkat aja. Ini juga nggak kelihatan ya. Ini juga nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Kita pakai ini aja ya kalau gitu. Nah, kalau tadi sudah ungkapan tawaran, sekarang ada ungkapan kepastian dan ketidakpastian. Ini ada I'm sure, I believe we can. Ini merupakan ungkapan kepastian. Sedangkan kebalikannya, I'm not sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. Dan yang terakhir, I can't believe in you. Saya tidak percaya dengan kamu. Jadi merupakan ketidakpastian. Nah, untuk malam hari ini, sebenarnya materi utama kita adalah reading ya. Tadi kita sudah praktek. Mungkin yang baru datang, mohon maaf. Kelas 7 ini untuk bahasa Inggris, jadi jam mulainya tetap seperti jam-jam biasa. Jadi jam 9 tadi kita udah mulai. Dan alhamdulillah pada tepat waktu, jadi jam 9 lebih sedikit, lebih 5 menit atau 3 menit kita udah mulai. Nah, makanya karena materinya cuma 80 menit, jadi sebentar lagi kita sudah berakhir waktunya, dilanjut minggu depan. Oh ya, untuk yang kelas 7, ada yang belum mengumpulkan tugas. Kalau misalkan belum, nanti saya ingatkan lagi. Jadi saya kasih waktu sampai minggu depan lagi. Ada? Ada yang belum mengumpulkan? Mbak Nisa udah, Mbak Mun udah ya. Terus ini yang kelas 7 dikit sih. Mbak Hermi, Mbak Ningsih tugas lagi. Oh iya, Mbak Putri sudah di email ya, Mbak Putri ya. Nanti dulu. Kalau tugas laginya kita nggak, kalau saya sih nggak setiap minggu ngasih tugas. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali aja. Jadi supaya buat latihan aja tugasnya itu. Nilai tugasnya nanti masuk ke rapor juga, tapi presentasenya nggak banyak. Jadi lebih penting ujiannya, karena tugas itu kan buat latihan-latihan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saling tanya temennya kalau belum paham di grup ya, kan punya grup sendiri ya mungkin.
Kalau belum paham maksudnya gimana kan karena bahasa Inggris. Ada yang mungkin lebih ngerti artinya, ada yang belum gitu. Oke? Untuk yang kelas 8 nggak usah ya Mbak ya. Karena yang tadi kan kelas gabungan doang. Jadi nggak perlu ikut mengerjakan tugasnya. Ini untuk kelas 7. Sebenarnya tugasnya udah dari minggu kemarin. Cuman beberapa orang belum mengumpulkan. Jadi saya ingatkan lagi gitu doang. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kelasnya diakhiri? Nah, karena kita mulainya sudah dari jam 9 dan waktunya 80 menit, jadi kita sudah mau berakhir. Untuk yang kelas 8 mohon maaf ya, karena memang kita masuknya lebih awal. Nggak kayak kelas-kelas yang lain. Iya mbak, kan gabungan. Ini kelas 7 mbak. Oke. Kalau sudah nggak ada, kita akhiri dulu dengan berdoa sebelum waktunya habis. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti saya posting lagi ya untuk PR-nya supaya yang belum mengumpulkan bisa ingat dan segera mengumpulkan. Saya perpanjang berarti waktunya. Terus yang kemarin belum saya koreksi ya. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good night. Iya, ini masih numpang mbak ya, karena tutornya tadi ada yang nggak bisa katanya. Oh iya, mohon maaf ya, baru masuk jadinya udah selesai. Oke.